Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Kaulah harapanku Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu dan ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Salam kekasih Tuhan, hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada satu orang yang bernama Elia. Kita belajar yang namanya Elia adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dan kata-katanya penuh dengan kuasa. Nah, kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Elia ini adalah manusia biasa tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Sekali lagi saya kasih tahu, dia bersungguh-sungguh berdoa tapi dia manusia biasa. Dan apa yang terjadi, dia bisa menghentikan hujan oleh karena apa? Oleh karena kuasa yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi tahukah saudara bahwa yang namanya Elia ini adalah orang yang bersungguh-sungguh berdoa. Nah, kalau kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama, di situ kita melihat bahwa
bagaimana Elia ini mengucapkan kata-kata. Dia berkata, tidak akan ada awan ataupun hujan kecuali kalau aku katakan. Anda bayangkan betapa dahsyat, betapa luar biasa dia. Dia mempergunakan otoritas kata-kata, ada kuasa dalam kata-kata dia. Dan dia berkata bahwa tidak ada awan, tidak akan ada hujan kecuali aku katakan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana bangsa kita lagi menghadapi tantangan-tantangan, persoalan, pergumulan khususnya tentang virus corona ini. Hari ini kita belajar bagaimana kita harus melepaskan kuasa Tuhan, mengatakan kata-kata yang penuh kuasa. Dan kalau kita berkata bahwa kita di dalam nama Tuhan, berkata bahwa virus-virus ini segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin selama ini kita sudah mempergunakan apa yang diinstruksikan bahwa kita makan atau minum vitamin E atau vitamin C untuk supaya imun tubuh kita. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita melakukan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan di mana kuasa Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau hari-hari ini mungkin kita sudah mulai mengalami ketakutan, bahkan kita sudah tidak lagi mempergunakan kata-kata yang penuh kuasa. Ini waktunya kita mulai mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kuasa. Kita bisa berkata, diberkatilah Indonesia, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah orang-orang di mana mereka itu melakukan pekerjaan tugas yang ada di rumah sakit, diberkatilah mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati para dokter, para suster, para perawat yang ada di rumah sakit. Dan kita mempergunakan kata-kata yang penuh kuasa ini. Alkitab melaporkan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa dan dia mengucapkan kata-kata. Di mana kata-katanya itu adalah kata-kata yang penuh kuasa. Dia berkata bahwa tidak akan ada awan atau hujan kecuali aku katakan. Nah, inilah waktunya kita mengucapkan kata-kata terhadap yang namanya ketakutan. Hai engkau semua ketakutan. Hai engkau semuanya roh intimidasi. Aku usir engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kita berkata dengan penuh kuasa dan kita pergunakan otoritas yang Yesus sudah berikan kepada kita. Nah, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Markus kita belajar dari situ bagaimana Tuhan sudah memberikan kuasa kepada anak-anak Tuhan. Dan pada waktu kuasa itu dipergunakan, kita pergunakan mengucapkan kata-kata yang penuh kuasa. Yang namanya virus, yang namanya sakit penyakit, kita ucapkan kata-kata ini dengan penuh kuasa. Bagian kita beriman mengucapkan kata-kata yang penuh kuasa. Bagian Tuhan melakukan bagian dia. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ini waktunya supaya kita bersama-sama menggemakan, memperkatakan bahwa kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mulai berkata-kata dan kita menghardik segala sakit penyakit, segala kuasa gelap, roh-roh jahat yang membuat umat Tuhan takut. Kita usir dalam nama Yesus Tuhan. Dan kita pergunakan kata-kata itu kata-kata yang penuh kuasa. Kalau firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita, maka ini waktunya kita mempergunakan kata-kata itu. Kata-kata yang penuh kuasa. Kata-kata yang penuh kuasa misalnya ketika Anda mengalami misalnya ada kebingungan, ada ketakutan. Anda boleh berkata, ayo engkau semua roh ketakutan, roh kebingungan saya usir engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kata-kata seperti itulah kata-kata di mana Tuhan sudah berikan kuasa otoritas kepada kita. Menghardik kuasa gelap, roh-roh jahat di mana Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Inilah waktunya kekasih Tuhan.
Kita mempergunakan otoritas yang daripada Tuhan. Kata-kata yang Tuhan sudah urapi itu. Di mana Elia sendiri memberikan contoh kepada kita. Maka inilah waktunya kita boleh berkata, hai engkau virus corona, aku usir engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kita boleh berkata bagi mereka yang ada di rumah sakit, bagi mereka yang sakit, kita boleh berkata, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Dengan otoritas yang daripada Tuhan, kami menghardik segala kuasa gelap, roh jahat, virus, penyakit corona, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah waktunya kita memperkatakan kata-kata itu. Supaya kata-kata itu boleh membangkitkan iman saudara. Boleh menolong saudara. Bahkan kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit. Mereka boleh dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Ini waktunya mungkin selama ini Anda sudah melakukan hal yang baik secara manusia. Minum vitamin E, vitamin C. Tetapi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ini waktunya kita melepaskan kuasa Tuhan. Dengan kata-kata yang Tuhan sudah berikan urapan kepada kita. Sehingga kita mengucapkan kata-kata. Supaya kata-kata yang kita ucapkan ini adalah kata-kata yang penuh dengan kuasa. Mungkin secara manusia kalau kita pelajari apa yang Elia lakukan adalah kata-kata yang sepertinya tidak mungkin. Kalau dia berkata, kecuali kalau aku katakan. Dia berkata tidak ada awan, tidak ada hujan. Kecuali kalau aku mengatakannya. Maka itu berarti bahwa dia sedang mempergunakan otoritas Tuhan. Bagaimana dia mengucapkan kata-kata. Dan kita juga bisa berkata, hari ini kami kuduskan wilayah di sekitar kami. Di tempat kami, di mana kami berada. Bahkan di kota kami kuduskan. Supaya benar-benar virus corona ini lari dari kota kami, lari dari bangsa kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan ini, sepertinya kita merasakan bahwa tidak mungkin, tetapi belajar dari Elia bahwa dia mengucapkan kata-kata yang penuh kuasa. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ini waktunya ketika Anda berada di rumah. Mungkin Anda berada di kantor dan di mana saja saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Pada waktunya kita mengucapkan kata-kata. Di mana kuasa Tuhan sudah berikan kepada kita. Ayo engkau semua sakit penyakit. Kami usir di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Anda mengucapkan kata-kata itu dengan penuh kuasa, percaya Tuhan pasti menolong. Dan hari ini juga kita berdoa bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita, bagi para dokter, para medis yang sudah ada di rumah sakit, supaya Tuhan berikan kekuatan. Nah, kita bisa berkata, Tuhan kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada para dokter, supaya dokter diberikan kekuatan, supaya mereka diberikan kemampuan dalam merawat orang-orang yang sakit. Bahkan hari ini saya mengajak ibu, bapak, saudara kekasih Tuhan, kita akan berdoa juga buat supaya bangsa ini dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Bahkan kita berdoa supaya Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri diberikan kekuatan. Kita berikan dorongan, support dengan doa-doa kita supaya mereka juga dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan satu hal yang kita perlu belajar, bagaimana ketika pemerintah menginstruksikan supaya kita ada di rumah. Kita berada di rumah itu berarti bukan kita takut ada di rumah, tapi kita mempergunakan kuasa itu dan kita intim dengan Tuhan. Pada waktu kita intim dengan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, dan pada waktu kita melakukan itu, pada waktu kita intim dengan Tuhan, maka di situ kita pelajari bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita. Saya percaya sekali saudara kekasih Tuhan, bahwa tidak mungkin sesuatu terjadi di bumi ini, di dunia ini,
tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan virus corona ini ada di seluruh dunia dengan maksud Tuhan supaya kita dekat dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena kita percaya kalau Tuhan yang menyertai, Dia adalah Maha Kuasa dan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini waktunya kita pergunakan otoritas itu dan kita boleh berkata bahwa Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada di rumah, mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, mereka Tuhan yang mengalami kekurangan pangan, Tuhan Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati mereka, keuangan mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dan pergunakanlah kata-kata itu. Nah, kekasih Tuhan, saya mau menghimbau Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, inilah waktunya kita tidak lagi mengucapkan kata-kata yang negatif, inilah waktunya kita tidak lagi mengucapkan kata-kata yang membuat teman-teman ketakutan, tetapi inilah waktunya kita mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kuasa, karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita, maka ini waktunya kita memperdengarkan, kita memperkatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan yang luar biasa. Kalau Dia memberikan kuasa itu kepada kita, ini waktunya kita mempergunakan kuasa itu. Nah, kekasih Tuhan, mungkin ketika Anda memotong apel dan pisau sudah ada di tangan Anda, tetapi ketika Anda tidak mempergunakan pisau ini memotong apel ini, maka tidak akan pernah terjadi apel ini dipotong. Demikian juga halnya Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, dan kuasa itu akan bekerja pada waktu kita memperkatakannya, pada waktu kita percaya. Ketika kita memperkatakannya, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kuasa itu kepada kita. Dan ucapkan kata-kata yang membangun, ucapkan kata-kata yang penuh dengan iman. Ketika Anda mengucapkan kata-kata yang penuh iman, maka kita percaya bahwa setan lari terbirit-birit, oleh karena kuasa itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, dan Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Pada waktu ini, pada waktu Anda mendengar kebenaran firman Tuhan ini, ketika Anda mengalami ketakutan, inilah waktunya Anda boleh berkata bahwa semua roh ketakutan saya usir di dalam nama Tuhan Yesus, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, supaya Anda boleh dikuatkan. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada Anda. Inilah waktunya Anda memperkatakan kata-kata yang penuh kuasa, supaya dengan demikian Anda mengalami kemenangan lebih kemenangan. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan roh di dalam diri kita. Bahkan roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sekali lagi saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya ini waktunya Anda bangkit. Mungkin ada di rumah, mungkin selama ini Anda penuh dengan ketakutan-ketakutan. Bangkitlah, mulai perkatakan kata-kata saudara dengan penuh iman, karena roh yang ada dalam diri saudara lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya benar-benar kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saudara-saudaraku yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau ada di antara umat-Mu yang mengalami ketakutan, hamba-Mu berdoa dengan otoritas yang daripada-Mu, supaya ketakutan lari terbirit-birit di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang sakit Kau yang sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang khawatir Tuhan, dilenyapkan segala kekhawatiran mereka, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga anak Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, haleluya, haleluya. Engkau kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat dari Bapa kita dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.
Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.